Ya, ini saya mau omong dulu tentang strategi yang dari tadi saya udah saya ulang-ulang ya di pertandingan ini. Eh, adalah bagaimana Chelsea justru menurut saya kebalik ini ya. Jadi justru ini sangat kebalik apa yang dari saya harapkan, di mana saya berharap Arsenal yang lebih bertahan, Chelsea yang lebih terbuka menyerang, tapi justru kebalik. Ini justru saya lihat adalah Chelsea yang lebih lebih bertahan ya, mid block tadi saya ngerasa bahwa mereka melakukan mid block di 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 pertandingan ini, sehingga memang midfield kita tadi kelihatan kurang efektif gitu ya, karena mereka berhasil melakukan mid block, mereka berhasil menahan midfielder kita, sehingga amat sangat kurang efektif, terutama adalah untuk daya serang kita itu eh berhasil dinetralisir di tengah. Jadi tadi ada yang bilang Gyökeres nggak dapat umpan. Iya, karena memang Chelsea secara efektif berhasil memotong bola itu di tengah, membuat bola ke arah sepertiga lapangan lawan itu sangat 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 sulit gitu. Jadi buat saya ini strategi yang berhasil mereka lakukan di babak pertama. Nah, cuman tadi sekali lagi menurut saya ini strategi yang aneh. Kenapa? Karena Chelsea yang ketinggalan secara agregat. Tapi mereka justru mainnya malah justru mereka yang main aman. Mereka justru mencari strateginya adalah mencegah agar Arsenal nggak cetak gol, mencegah agar Arsenal tidak tidak menambah agregat. Dan kita lihat bagaimana di akhir babak pertama itu tadi Chelsea yang lebih senang dengan hasil 0-0 ya. Jadi kita lihat tadi di akhir babak pertama dengan hasil 0-0, para pemain Chelsea itu justru lebih happy ya, mereka kelihatan cukup puas dengan hasil 0-0 di akhir babak pertama. Pemain Arsenal tadi yang justru menurut saya lebih terlihat frustasi dengan hasil 0-0. Sekali lagi, itu menurut saya adalah satu apa ya, justru kayak kebalik gitu, kayak seolah-olah kayak Chelsea yang unggul agregat gitu. Jadi ya ini di babak kedua baru di 20 menit terakhir Chelsea ini baru main menyerang ya. Jadi baru di 20 menit terakhir ini Chelsea mulai menyerang. Dan kita bisa lihat ini sebentar, ini kemarin ada yang protes ya kalau saya di ininya agak kurang gede. Saya akan pindah dulu ke sini sebentar. Nah ini ya, saya pindah ke sini jadi biar teman-teman juga bisa lihat untuk statistiknya. Sorry sebentar. Ya, oke, kita lihat statistiknya. Ini mau lihat dulu ini. Nah ini kan baru sekitar 20 menit akhir nih ini ya, mulai menit 80 nih. Kita lihat di sini momentumnya baru berpindah ke arah Chelsea benar-benar, karena mereka ini di sini mulai menyerang. Kita lihat sebelumnya ini mereka serangannya nggak terlalu apa ya, nggak terlalu dalam, terutama di babak kedua. Di babak kedua nih mereka pun masih bermain tadi hanya untuk menjaga Arsenal jangan mencetak gol. Baru di menit 80 ini mereka baru mulai, bahkan ini bukan 20 menit ya, 10 menit akhir ya, di menit 80 ini baru mereka benar-benar mencoba melakukan serangan, yang dimana ini tadi berhasil kita manfaatkan ke kesempatan di mana mereka menyerang ini ya, membuka ruang tadi serangan balik dari Kai Havertz. Dan ini adalah gol yang apa ya, gol yang khas, gol kalau Arsenal lagi nyerang, ini gol yang biasanya kita kebobolan. Jadi gol-gol menit akhir model gini nih yang biasanya kita kebobolan model begini, dan ini Chelsea yang kebalik ya. Sekali lagi makanya saya bilang ini pertandingannya agak kebalik gitu ya. Ya intinya ini menurut saya bahwa apa yang dilakukan oleh Arsenal sangat efektif di babak ini. Kita akhirnya bermain ya, intinya bermain cukup pragmatis ya ini di sini. Tapi tadi kita justru berusaha mencetak gol, di mana Chelsea yang justru berusaha untuk menahan agar Arsenal tidak cetak gol gitu ya. Jadi sekali lagi, kalau kita lihat secara statistik ini juga, kalau kita lihat secara statistiknya cuman ngelihat gini doang, ini kelihatannya kayak Chelsea ini lebih unggul banget ya, dengan 14 tendangan ke arah gawang.
Tapi kalau kita lihat 14 tendangan ke arah gawang ini XG-nya hanya 0,68. Artinya ini mereka melakukan tendangan-tendangan putus asa, kayak tendangan-tendangan yang penting nendang gitu. Jadi kayak yang penting nendang ke arah gawang, masalah gol nggak gol ya udah nanti dulu lah. Yang penting melakukan tendangan ke arah gawang. Jadi ini kalau kita lihat total tendangannya 14, yang on target juga cuma 2 gitu. Jadi benar-benar tendangan-tendangan putus asa lah menurut saya ya. Ini tendangan-tendangan yang penting pokoknya nendang ke arah gawang gitu nih kalau kita lihat dari statistiknya seperti ini. Jadi kalau hanya sekilas seolah-olah kayaknya mereka lebih dominan, tapi kalau menurut saya ini lebih ke tendangan-tendangan putus asa gitu ya. Ya apalagi nih dengan XG-nya hanya 0,68 gitu ya. Oke, kita masuk ke kolom komentar. Kita akan bahas cepat karena ini udah jam 5 ya. Mungkin untuk teman-teman yang mau kerja juga udah mau siap-siap kerja gitu ya. Kenapa ada City? Karena City unggul agregat 2-0 dari Newcastle saat ini, dan tapi menurut saya masih ada kemungkinan untuk Newcastle untuk bisa serangan balik ya, karena pertahanan Manchester City juga dalam kondisi yang lagi tidak baik-baik saja. Jadi buat saya ini dari Chelsea yang kurang oke lah ya. Jadi kalau buat saya ini City sangat Newcastle masih sangat bisa untuk membalikan keadaan, terutama melihat kondisi City saat ini. Yes, Kai Ciki pas Rice gokil. Ya passingnya ini ya tadi ini adalah passing di mana karena mereka udah mulai nyerang nih, udah mulai ke arah Arsenal, di setengah lapangannya Arsenal sebagian besar pemainnya. Yaitu tadi passingnya Declan Rice, kita ke Wembley deh ini ya. Review statistik tersingkat ya pertandingan final kapan ya Kak? Tadi Maret ya, masih di Maret. Jadi kita nunggu dulu ini untuk untuk besok, dan nanti finalnya Maret gitu. Saya berharap sebenarnya sih akhir Februari aja gitu ya, jadi biar cepet beres gitu. Tapi masih Maret ya. Oke. Inkapi mainnya ya lumayan sih untuk. Kalau dari saya nggak seheboh Calafiori, tapi efektif. Hari ini dia bermainnya efektif karena serangan tadi banyak juga yang mengarah ke dia ya. Jadi serangan tadi yang mengarah ke sisi kiri kita, terutama dari Fofana ya. Ini menurut saya sih sisi kiri kita sama sisi kanan mereka itu menurut saya tadi saling menetralkan. Kita juga banyak nyerang dari sisi kiri yang dinetralkan oleh Fofana, dan kebalikannya mereka menyerang dari sisi kanan mereka yang banyak dinetralisir oleh Inkapi. Jadi kalau dari saya kiri kita dan kanan mereka tadi saling menetralisir. Yuk, satu trofi di depan mata, let's go ya. Kenapa Fofana nangis itu ya saya rasa karena mereka juga pengen menang ya. Saka cedera waktu pertandingan pemanasan kemarin ya, pemanasan pertandingan melawan Leeds kemarin itu ya. Jadi pada saat pertandingan melawan Leeds kemarin itu Saka ada cedera cedera pinggul itu pada saat pemanasan. Jadi hari ini kalau dari Arteta di pra pertandingan dia bilang bahwa cederanya sih ringan, tapi harus melihat apakah dari latihan bisa ikut. Nah ini sepertinya tidak bisa ikut. Piala Ciki juga nggak apa-apa, yang penting dapat. Kami The Gunners tetap bersyukur. Let's go. Nah ini baru Inkapie model Leverkusen ke final. Yuk satu trofi, let's go ya. Wah nggak seru, nggak ada nggak ada gulatnya. Nggak ada gulatnya. We go to Wembley, yes, ke Wembley ya. Masih ketemu Chelsea di IPL, bisa ketemu juga di ya. Kita masih ada beberapa pertandingan untuk di IPL kita kayaknya di Februari juga ya ketemu Chelsea. Sebentar. Saya mau coba buka ini. Kita ketemu Chelsea IPL ini kapan ya? Kayaknya Februari juga deh. Oh udah awal Maret ya. Tanggal 1 Maret. Jadi kita akan ketemu Chelsea lagi ini untuk di IPL. Di Champions League juga masih ada kemungkinan ketemu, tergantung nanti dari hasil undian ya.
Jadi kalau dari hasil undiannya ini kita bisa ketemu ini lagi nih. Bisa ketemu Chelsea lagi. Oke, Havertz bermain terbaik dunia di Arsenal, dialah pantas striker utama Arsenal. Narsisio, ya betul banget, kami dapat fans Gunner, sangat bersyukur. Yes. Kalau buat saya kepentingan Carabao Cup ini bukan hanya ini adalah sebuah trofi ya, tapi ini adalah trofi pertama yang bisa kita dapatkan musim ini, dan ini menurut saya menjadi sangat penting. Kenapa? Ini untuk mendorong mental Arsenal gitu. Jadi untuk mendorong mental Arsenal bahwa kita bisa gitu. Kita pantas, kita pantas juara, kita bisa menang. Menurut saya itu adalah pentingnya Carabao Cup ini, bukan hanya dari itu adalah satu trofi gitu ya, tapi bahwa itu bisa mendorong sebagai booster mental kita di pertengahan musim ini gitu ya, mungkin karena itu Maret, nanti di seperempat musim. Jadi di seperempat musim terakhir menurut saya itu akan sangat mendorong mentalitas kita gitu ya. Final jalur trofi pertama tahun ini, let's go ya. King Kai ya, bentar kita akan closing sebentar lagi. Ini ya, London is red, North London forever. Oh iya, North London forevernya ya. Sebentar, kok nggak keluar North London forevernya, sebentar. Oke ya, North London forever ya, sambil kita bersiap-siap closing. Oke, pamit istirahat duluan. Let's ya, nggak apa-apa Bang Gusti, silakan. North London London is red. Tuh kan pemain Arsenal cedera padahal nggak dimainin. Siapa? Pamit dulu, let's go ya. Apakah gol Havertz dihitung kan 4-2. Oke ya, Arsenal 4-2, Women 2-0. Wah, was-was kalau ketemu Caicedo, takut pemain cedera. Bang, saya mau berak. Oke. Oke lah ya, oke, dengan selesainya lagu North London Forever ini juga, saya rasa ini udah jam 5.11 ya. Saya mau tutup dulu. Terima kasih teman-teman yang udah nonton. Terima kasih untuk teman-teman yang udah like, share, dan subscribe. Ya, kita ke Wembley ya. Dan untuk fans-fans Chelsea yang nonton, pasti mau ngomong, alah cuman piala ciki, ya kan? Itu kan yang mau kalian ngomong. Ini. Oke, gitu ya teman-teman. Sorry, sampai mana tadi? Oke ya, terima kasih. Ini kita berhasil menutup pagi ini dengan kemenangan. Ya, sekali lagi terima kasih untuk teman-teman sekalian. Saya Osi Laksmono undur dulu. Sampai jumpa di video kita berikutnya ya.